Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Budi Kurniasari. Saya mahasiswi Unipar kelas 6B NIM 20181886202B0034. Di sini saya akan mencoba untuk meresum mata kuliah bimbingan konseling dengan materi hakikat bimbingan konseling dan pelaksanaan family terapi. Saya akan mencoba menjelaskan family terapi adalah suatu bentuk terapi kelompok di mana masalah pokoknya adalah hubungan antara pasien dengan anggota-anggota keluarganya. Oleh sebab itu, seluruh anggota keluarga dilibatkan dalam suatu usaha penyembuhan. Terapi ini secara khusus memfokuskan pada masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan cara penyelesaiannya. Konsep dan prinsip terapi keluarga. Terapi keluarga didasarkan pada teori yang terdiri dari 3 prinsip. 1. Kausulatur sirkular, artinya peristiwa berhubungan antara saling bergantungan, bukan ditentukan dalam sebab satu arah efek berhubungan. 2. Ekologi, mengatakan bahwa sistem hanya dapat dimengerti sebagai pola integrasi, tidak sebagai kumpulan dari berbagai komponen. 3. Subjektivitas, yang artinya tidak ada pandangan yang objektif. Terjadilah subjektivitas, yang artinya tidak ada pandangan yang objektif terhadap suatu masalah. Tujuan terapi keluarga yaitu 1. Memfasilitasi komunikasi pikiran dan perasaan antar anggota keluarga. 2. Mengganti gangguan ketidakefisienan peran dan kondisi. 3. Memberi pelayanan sebagai modal dan pendidikan peran tertentu yang ditujukan kepada anggota lain. Tujuannya family terapi secara umum adalah 1. Membantu anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosi bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengkait antara anggota keluarga. Kedua, untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika suatu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi ke anggota yang lainnya. Ketiga, agar tercapai keseimbangan yang membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota keluarga. Peran konselor dalam family terapi itu 1. Menciptakan kerjasama antara anggota keluarga. 2. Memberikan kepercayaan dan mendorong klien bahwa setiap orang dalam keluarga memiliki kemampuan dan pengetahuan fungsi dan peran, serta sebagai melakukan yang terbaik buat dirinya dan keluarganya. Ketiga, membantu klien untuk ikut serta dalam setiap proses konseling agar setiap anggota keluarga dapat melaksanakan perannya. Keempat, membantu keluarga agar memiliki kemampuan dalam mengelola emosi dan pengembangan kematangan diri setiap anggota keluarga. Kelima, membantu memberikan pemahaman sebagai pribadi dan juga sebagai bagian dari keluarga. Teknik dalam terapi keluarga yaitu 1. Pemeragaan. Ketika masalah itu muncul, misalnya ayah dan anak sehingga memiliki saling diam, mereka bertengkar, maka terapis membujuk mereka untuk berbicara. Setelah itu terapis memberikan saran-saran dan bisa disebut dengan psikodrama, dan komunikasi dalam keluarga paling penting. Kedua, homework yaitu mengumpulkan seluruh anggota keluarga agar saling berkomunikasi
Ketiga, family sculpting, cara untuk mendekatkan diri dengan anggota keluarga yang lain dengan cara nonverbal. Keempat, genogram, sebuah cara yang bermanfaat untuk mengumpulkan dan mengorganisasi informasi tentang keluarga. Genogram sendiri adalah sebuah diagram tekstur dan sistem hubungan 3 generasi keluarga. Diagram ini sebagai sistem hubungan keluarga. Hal ini berarti memahami masalah dalam bentuk grafik. Contoh soal. Anak cerdas istimewa usia 11 tahun merupakan anak tunggal duduk di kelas 5 SD, mengalami penurunan dalam hal akademik sekolah dan semangat untuk sekolah. Sehingga dia pun mogok untuk sekolah karena setiap mau berangkat sekolah mengalami kram perut. Penyebab permasalahan di atas muncul karena si anak ini selalu mendapatkan tindakan bullying dari guru agamanya. Karena si anak tidak dapat mengaji, anak tersebut dipermalukan di depan teman-temannya atau di depan kelas, sehingga seluruh temannya ikut melakukan tindakan bullying terhadap anak tersebut. Pertanyaan 1. Bagaimana sikap Anda atau tindakan yang akan Anda laksanakan jika Anda sebagai orang tua? 2. Bagaimana sikap dan tindakan yang Anda laksanakan jika Anda sebagai konselor? Yang ketiga, bagaimana sikap Anda jika Anda sebagai kepala sekolah? Saya akan menjadi orang tua. Yang pertama saya lakukan adalah saya akan melakukan pendekatan individu terhadap anak. Biasanya orang tua akan mengetahui bagaimana perubahan perilaku anak yang tidak seperti biasanya. Maka orang tua akan melakukan pendekatan individu dengan cara mengajak anak itu bermain ataupun mengajak anak itu jalan-jalan ke tempat hiburan agar anak itu dapat bercerita tentang permasalahan apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, saya sebagai konselor. Sebagai orang tua, maka saya akan memberitahukan kepada anak saya supaya untuk berani membela dirinya sendiri dari bullying. 2. Tidak membalas, tetap bertahan ataupun menghindar. Dan ketiga, memberikan pemahaman bahwa setiap anak mempunyai kekurangan dan kelebihan. Keempat, berdiskusi atau mengobrol kepada guru atau kepala sekolah tersebut. Saya sebagai konseling, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah 1. Langkah identifikasi anak. Langkah ini dimaksudkan untuk mengenal anak beserta gejala-gejala permasalahan yang tampak. Kedua, langkah diagnosa. Langkah diagnosa ini adalah langkah untuk menetapkan masalah yang dihadapi anak berdasarkan latar belakang. Dalam langkah ini, kegiatan yang dilakukan ialah mengumpulkan data dengan mengadakan studi terhadap anak tersebut. Langkah ketiga, langkah prognosis. Langkah prognosis adalah langkah untuk menetapkan jenis bantuan yang akan dilaksanakan untuk pembimbingan anak. Yang keempat adalah langkah terapi. Langkah terapi yaitu langkah pelaksanaan bantuan atau bimbingan. Langkah ini merupakan pelaksanaan yang
tetapkan dalam langkah prognosis. Pelaksanaan ini tentunya memakan banyak waktu dan melibatkan setiap anggota keluarga, terutama orang tua. 5. Langkah evaluasi dan follow up. Langkah ini adalah langkah terakhir. Langkah yang dimaksud adalah untuk menilai atau mengetahui sejauh mana klien yang sudah diterapi, dan langkah follow up ini dapat ditindaklanjuti, dilihat perkembangan selanjutnya dalam jenis langkah jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Saya sebagai kepala sekolah, pertama saya akan memanggil guru tersebut, menanyakan permasalahan yang ada, apakah permasalahan itu sama yang diceritakan dengan anak tersebut, dan saya akan mencoba untuk menasehati agar guru itu tidak mengulangi perbuatannya. Bila perlu, saya akan memberikan surat peringatan pertama agar tidak terulang kepada anak-anak yang lainnya.